Amogus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amogus akan melakukan demonstrasi konfigurasi VPN site to site dengan web server. Oke, untuk persiapan kita akan menyiapkan dua Debian Debian VM, satu untuk router dengan server. Untuk settings kita akan mengonfigurasi di bagian network. Untuk router kita tambahkan 3 adapter, 1 NAT, kedua host only untuk ke host kita, laptop yang kita gunakan saat ini, dan juga ke internal sebagai adapter yang akan mengarah ke server. Untuk Debian server kita akan menggunakan 2 adapter NAT dengan internal. Nah, gunanya NAT pada server dan router ini itu akan kita gunakan sebagai akses internet untuk instalasi beberapa package yang kita butuhkan. Oke. Mungkin pada saat instalasi, lakukan saja instalasi seperti biasa. Untuk hostname kita sesuaikan saja untuk pada hostname yang sudah ditentukan pada file PDF. Ini kita hanya menggunakan contoh. Untuk root password kita akan gunakan password rahasia tanda seru. Bisa dilihat seperti demikian. Oke. Dan untuk full name-nya itu bisa kita lewati sebenarnya. Nah, untuk username kita akan membuat nama siswa. Untuk password username itu bisa dikatakan bebas karena tidak ditentukan dalam pada praktek kali ini. Oke. Ya intinya cukup jalankan saja proses instalasi seperti biasa, tapi pada satu momen di mana installer menanyakan kita untuk instalasi desktop environment, web server, SSL server, dan software tambahan, itu kita tidak perlu mencentang opsi install desktop environment. Tapi saat kita melakukan instalasi pada server, kita centang juga opsi web server, karena itu pada opsi web server tersebut berisi package yang dibutuhkan untuk menjalankan server sebagai web server seperti Apache 2 dan lain sebagainya. Oke. Ini VM yang kita gunakan saat ini hanya contoh. Jika sudah selesai, maka kita akan jalankan saja kedua VM tersebut, dua VM ini. Oke, jika sudah, kita akan coba login dengan username siswa, passwordnya yang kita buat sebelumnya, dan kita akan akses akun root melalui perintah su atau super user. Passwordnya rahasia tanda seru, R-nya kapital. Oke, di server juga. Oke, setelah itu kita lakukan instalasi pptpd dengan perintah apt install pptpd. Oke, begitu sudah, kita aktifkan interface pada INP0S8 dan INP0S9 dengan perintah ifup. Jika seperti ini, lalu kita aktifkan interface pada INP0S8 dan INP0S9 dengan perintah ifup INP0S8 dan INP0S9. Oke. Nah, jika tulisannya already configured berarti sudah dikonfigurasi. Lalu kita ganti nama hostname dengan nama rtr1.amogus.net dengan perintah hostname ctl set hostname rtr1.amogus.net. Oke. Nah, setelah itu kita edit nano etc.host. Nah, seperti yang sudah tertera, kita konfigurasikan
hostnya dengan beserta IP-nya 200.100.100.1 dengan rtr1.amogus.net. Oke, setelah itu kita edit nano etc.resolve.conf. Kita tambahkan IP DNS server 200.100.100.2. Untuk DNS server akan kami konfigurasikan nanti. Next. Nah, setelah itu kita edit nano etc sys ctl.configuration. Nah, pada tulisan yang ini net.ipv4.ip_forward sama dengan 1, kita hilangkan pagarnya. Lalu kita keluar, kita save. Oke. Nah, setelah itu kita konfigurasikan jaringan pada nano etc network interface. Nah, pada interface kali ini ada INP0S8 dan INP0S9. Untuk INP0S8 ini kita arahkan ke klien dengan address 172.16.10.1/24 beserta networknya 172.1.16.10.0. Nah, untuk yang INP0S9 itu mengarah ke server beserta addressnya adalah 200.100.101/28 beserta gateway dan networknya. Nah, kita lakukan konfigurasi nano etc pptpd.conf. Nah, kita scroll ke bawah, lalu kita tambahkan local IP beserta remote IP-nya. Di sini IP-nya 10.1.1.1 dan remote IP-nya 10.1.1.100 sampai 200. Ya, des 200 lah. Nah, setelah itu kita lakukan konfigurasi pada nano etc pptpd-option. Lalu kita cari, nah ini yang ms/dns. Lalu ganti IP-nya dengan IP 200.100.100.2. Lalu lakukan konfigurasi juga pada nano etc ppp/chep secrets. Nah, di sini kita membuat akun VPN dengan username-nya VPN1 dan secretnya rahasia tanda seru dengan R-nya huruf besar. Nah, untuk server dan IP address-nya kita beri bintang supaya IP yang ada akan diperiksa oleh pptpd itu sendiri. Nah, setelah itu kita restart sistem ctl pptpd restart. Baca lupa. Sistem ctl restart. Oke, di sini kita akan membuat username dengan namanya VPN1 beserta secretnya rahasia tanda seru dengan R-nya huruf kapital. Nah, untuk server dan IP address-nya kami beri tanda bintang, artinya semua IP yang ada akan diperiksa oleh pptpd itu sendiri. Nah, setelah itu kita restart pptpd-nya. Sistem ctl restart pptpd. Oke. Lakukan instalasi DNS dan tool lainnya dengan perintah seperti ini. Kita tidak usah menginstal Apache 2 lagi karena sudah terinstall bersamaan pada saat instalasi pertama kali. Aktifkan interface pada INP 0S8 dengan if A. Dan jika tidak ada
tidak muncul komen not found seperti ini, kita harus menggunakan perintah seperti ini. Kita akan mengganti nama hostname dengan nama kita. Kita akan merubah hostname kita dengan perintah seperti ini. Oke, edit etc/host dengan text editor Nano. Setelah kita memasuki etc/host dengan Nano, kita akan mengubah nama kita di tempat komen yang tercantum situ. Saya srv1.amogus.net, di IP-nya 200.100.102. Lalu kita save aja ya. Ctrl X. Oke. Edit etc/resolve.conf dengan nano seperti tadi. Setelah kita memasuki etc/resolve.conf ini, masukkan IP DNS dan serta domainnya seperti yang tercantum di sini. Kalau sudah, kita Ctrl X saja. Lalu lakukan konfigurasi jaringan pada etc network interface dengan text editor Nano. Untuk menggunakan INP 0S8 ini, kita menggunakan address, net gateway, dan network yang seperti ini. Jika sudah, kita keluar lagi saja. Setelah sudah, kita akan melakukan restart dengan perintah seperti kemudian lakukan konfigurasi pada etc bind. Ada 3 file yang akan dikonfigurasi, yaitu db.local, terus db.127, dan name.conf.default zones. Kemudian dan kita akan salin file db.local menjadi db forward dan db127 menjadi db reverse. Pertama, kita akan mengakses directory bind dengan perintah lalu kita tekan enter jika sudah. Pada name conf default zone, kita akan membuat 2 zona baru yang akan menjadi DNS lokal kita pada akhir file. Jadi seperti ini komennya. Untuk konfigurasi forward dan reverse-nya sudah ditunjukkan di konfigurasi tersebut. Lalu setelah kita konfigurasi, kita akan keluar lagi. Lakukan konfigurasi pada db forward, kemudian ganti nama localhost-nya dengan nama host kita dengan konfigurasi seperti ini.
setelah mengganti nama localhost nya dengan nama host kita seperti yang ditunjukkan, kita akan keluar lagi. Lakukan konfigurasi pada DB reverse, ganti nama localhost-nya dengan nama host kita seperti sebelumnya dengan konfigurasi seperti ini. Setelah mengganti nama localhost-nya dengan nama kita keluar lagi untuk melanjutkan konfigurasi selanjutnya. Setelah melakukan konfigurasi by9, restart by9-nya dengan komen systemctl seperti ini. Untuk web server tidak usah melakukan konfigurasi lagi, hanya ganti isi dari index.html pada direktori var www.html dengan nano. Ubah isi kode HTML seperti konfigurasi berikut. Lalu isi dengan kata-kata sambutan selamat datang di kelompok kami. Jika sudah, save dan exit. Oke, lanjut. Pada klien, buka konfigurasi network melalui run Windows run ncpa.cpr. Buka di virtual host only editor. Properties, Internet Protocol version. Di sini di setting kita masukkan IP-nya 172.16.10.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 172.16.10.1. Oke. Selanjutnya kita tes ping di CMD. Kita melakukan ping ke 172.16.10.1. Kita lakukan tes ping. Sudah terkonek. Habis itu kita setting ke VPN-nya. Pada network internet VPN and advanced option edit. Nah, di sini saya memakai nama VPN praktik dengan IP 172.16.10.1. VPN type-nya kita pakai point to point tunneling protocol. Username and password. Di sini saya memakai username VPN1 dengan password rahasia. Error-nya kapital. Oke. Save. Lalu kita aktifkan VPN-nya. Setelah VPN terkonek, kita langsung ke tahap pengujian. Oke, kita buka Debian server. Masukkan IP A, grep global. Oke, habis itu hostname sudah, itu nslookup dot sudah tampil. Oke, itu srv1 dot sudah tampil. srv www host.net. Situ rtr1.tambus.net dan clt1
amogus.net ke http localhost. Sudah tampil. Selanjutnya kita langsung ke pengujian di router ya. Ketikkan IP grep global and hostname yes. Di sini VPN belum terhubung, kita lanjut ke setting, ke VPN lagi, kita connecting. Oke, sudah terconnect. Kita masukkan lagi komen yang tadi. Setelah itu kita akan melakukan pengujian pada klien. Jika sudah terlihat tampilan seperti di sini, berarti VPN dan web server sudah aktif. Lanjut ke pengujian di command prompt. Ketikkan sudah terhubung. Selanjutnya nslookup Oke, sudah tampil. Selanjutnya nslookup www.amogus.net dan nslookup srv1 amogus.net nslookup rtr1 amogus.net dan nslookup clt1.amogus.net. Selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.